jahat. Iya. Itu bisa pulang. Nggak bisa pulang, Mas. Oh, takut nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, saat ini dia nggak bisa pulang, dia jahat. Memori, Mas, lompat-lompat memorinya. Ada orang Nippon Tendang, ada orang Nippon. Ya, dia takut, masih terbawa Mas sama zaman itu. Jadi Nippon sama ini kan kayaknya campuran ya dari noni Belanda gitu. Jadi nggak mau mendekat ke sana, takut. dengan kan Menendang, ya, menendang dan menembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Book of Nena sedang menyeberangi Pulau Jakarta, tapi masih ada sangkut pautnya dengan sejarah berdirinya Jakarta. Nah, kali ini Book of Nena nggak sendiri terus, tapi tetap ditemani oleh Mbak Indah. Ya, halo. Jangan bosan-bosan ya Mbak ya. Enggak, insya Allah. Oke Mbak Intan, ini kita tadi udah menyeberangi lautan dan sampai di Pulau Onrus. Iya. Yang Mbak dengar nih Pulau Onrus tuh gimana sih? Langsung dilempar nih. Iya. Saya lempar. Yang pertama pengen aku tanyain, yang bikin Mbak Nana tertarik buat napak tilas di Onrus ini apa dulu nih? Nah, kenapa aku pengen di Pulau Onrus? Itu karena pertama pasti ada sangkut pautnya sama sejarah Jakarta. Iya. Karena di video sebelumnya itu ada Kastil Batavia yang dimana itu pondasinya tempat penyimpanan makanan, terus yang lain-lainnya itu di Salah sana. satunya Salah ya, satunya Mbak. ada di sana gitu. Nah, di Pulau Onrus ini kan banyak banget nih beredar cerita, bahkan sampai dipakai itu sampai waktu zaman mulai haluannya tuh kiri yang PKI. Iya. Itu bahkan ada ceritanya sudah sampai di sini. Berarti sudah berkali-kali ganti, kasarnya ganti kepemilikan lah. Iya, gitu. ini berlayar-layar ini Mbak di sini. Lalu juga yang aku dengar kok jadi aku yang cerita tadi Nggak ngelempar. apa-apa, kan Book of Nena. Jadi sebelumnya nih kalau aku nggak salah baca ya, sempat aku baca di sebuah artikel bahwa dahulunya masih ada sama Kesultanan Banten. Banten, ya. Gitu. Jadi masih kepemilikan dari Kesultanan Iya. Banten yang akhirnya dimiliki oleh Jayakarta. Ya, akhirnya Gitu, diambil alih. diambil alih. Jadi VOC mendapatkan izin dari Pangeran Jayakarta untuk menempati tempat ini. Iya. Gitu. Tapi memang bertahun-tahun, aku lupa Mbak tahunnya. Itu tahun 1611, itu awal mulanya diambil alih dari Pangeran Jayakarta ke VOC. Itu awal mulanya. Dan kalau memang disambungin dari yang napak tilas kita sebelumnya di Kastil Batavia, itu titik awalnya di sini memang Mbak. Awal mulanya VOC itu menginjakkan kaki itu di sini titik awalnya. Kan bentengnya nyambung tuh Mbak. Nah, ini benteng yang paling luar. Onrus itu pulau yang tidak pernah istirahat. Iya, dari bahasa Belanda ya. Iya, Jadi karena artinya tidak pernah istirahat. terus-terusan dipakai gitu kan, berganti-gantian, beda zaman. Tapi sempat berhenti ketika alam bergejolak, yaitu adalah Krakatau. Oh iya, itu Sempat ketiga Krakatau. itu Mbak. Jadi ada 3 kali yang bikin sini hancur tanda kutip. Yang ketiga itu memang meletusnya
Krakatau, tapi itu yang ketiganya. Tapi setelah itu kan sempat dipakai lagi tuh Mbak. Yang paling terakhir yang bikin sini kosong dan habis-habisan itu sedihnya dijarah oleh warga pribumi sendiri. Itu setelah merdeka justru 19-an ke sana. Yang seharusnya dimana kita seharusnya masih bisa menikmati yang ada di sini. Mungkin bisa jadi dijarah itu dalam arti kata mereka ingin menyimpan barang kenang-kenangan dari VOC. Nggak tahu deh itu ininya ya motivasinya Saya apa, tapi masih positive habis-habisan. thinking. Ah iya bagus itu. Jadi dia mau buat museum di rumahnya sendiri. Nah di belakang kita ini museum nih Mbak. Iya, di belakang kita ini museum, tapi yang aku dengar juga bahwa ini dahulunya adalah rumah Rumah singgah rumah tenaga singgah medis. tenaga medis gitu di sini. Lalu nanti kita bisa berkeliling bahwa di sini tuh ada kayak penjaranya, lalu ada tempat Makam Belanda. Belanda. Mungkin udah pada banyak yang dengar bahwa ada satu yang tidak masih bergentayangan kasarnya gitu sih, gentayangan. Maaf ya. Jadi di sini juga ada sempat buat manasik haji juga, manasik haji maaf, untuk orang keberangkatan naik haji. Keberangkatan dan kepulangan itu singgah dulu di sini Singgah di untuk sini. dicek kesehatannya, dipastikan karena waktu itu kan lagi ada wabah menular dan bisa dibilang bisa efeknya tuh bisa langsung mematikan gitu. Kalau sekarang ini udah enak. yang di belakang kita ini udah bentuknya bukan aslinya Mbak. Oh, udah renovasi memang ya. dulunya memang begini, tapi ini udah direnov lagi, dibikin sesuai semirip mungkin sama yang aslinya. Karena ada beberapa mungkin yang kalau kalian kesini mungkin yang dijelaskan oleh nama-nama yang ada di sini itu yang sudah manasik naik hajinya. Jadi ada tempat mereka untuk cek kesehatan, lalu ada tempat mencuci baju untuk para jamaah haji, lalu kamar mandi untuk jamaah haji. Jadi kalau kalian datang ke sini, ini yang dijelaskan saat hajinya. Gitu, Iya, karena jadi- tulisan-tulisannya yang untuk orang jamaah haji. Karena mereka memang tinggal di sini, dipastikan sehat baru boleh pulang gitu. Nah, penonton dari Book of Nena, benar atau salah itu kan hanya sebuah persepsi atau pandangan kalian, tapi di sini aku sama Mbak Intan mau menelusuri apa aja yang ada di sini. Gitu. Kita mau Ke museum dalam dulu? museum. Oke. Boleh? Keramik-keramik gitu ya Mbak, yang tersisa. Ya ini nih yang apa? Yang aku tahu salah satunya yang jadi incaran dijarah saat itu. Jadi keramik-keramik itu dibawa sama bangsa pribumi justru sampai habis kosong, dan mungkin ini yang tersisa. nih, Sisanya Mbak. pecah-pecahannya aja, karena Iya. memang yang aku tahu ya bahwa keramik-keramik yang kayak gini itu memang mahal-mahal. Gitu. Iya. Mungkin ya masih positif untuk menghias rumah. Iya. Gitu. Makanya kan sempat waktu itu kosong terus diambil alih sama pemerintah. Mungkin maksudnya biar terjaga ya, cagar budayanya biar lebih terjaga. Nah ternyata di ruangan ini Mbak bukan hanya keramik-keramik aja gitu kan, tetapi ada juga ini Peluru meriam. peluru meriam, lalu ada contoh-contoh apa ini batu bata ya? Bata besar. Bata besar, Yang ini ini pemberat pemberat kapal. kapal. Jadi di sini tuh udah dijelasin satu-satu gitu. Nah kalau kalian yang berkunjung ke sini, jangan lupa jangan dicoret-coret ataupun dirubah tempat posisi semulanya gitu. Karena untuk kita mempelajari sejarah yang ada di sini. Iya, Walaupun kita mempelajari sejarah ke belakangnya, tapi tetap kita harus menjaga yang ada di sini. menghargai salah satunya dengan cara itu. Yang paling gampang ya Mbak itu. Benar. Itu terus di sini juga ada penjelasannya juga Mbak gitu. Ada eskavasinya. Nah, kalau sekarang kan memang dijadikan museum nih, Mbak.
Tapi tadi yang sesuai Mbak bilang dan tadi kita bicarain bahwa dulunya tempat medis, orang-orang medis untuk singgah tempat di singgah. sini. Gitu. Dan memang bangunan ini adalah bangunan yang sudah diperbarui seperti yang dulu. Mirip dengan aslinya. Mirip dengan aslinya gitu. Dan memang di sini ada hal yang membuat aku agak berbeda sih Mbak. Apa itu Mbak? Yang membuat aku beda adalah paku. Pakunya di sini lebih kokoh dibandingkan paku yang sekarang. Gitu. Terus ada pengait engsel pintu gitu. Nah, Mbak, gimana kalau kita untuk mengeksplor lagi apa sih yang ada di sini gitu, sambil kita mungkin mau bercerita ke belakang, ke depan, atau gimana? Kita mau di sini atau mau ke sana? Kayaknya enak agak ke sana kali ya. Yuk, boleh. Ini udah paling belakang ya Mbak, dari museum ini. Udah paling ibarat kata ruangan belakang. Paling belakang, paling kenceng ini Mbak. Paling kenceng. Karena tadi ada yang kayak dari depan ke situ. ke sini. Selalu sama, iya dari depan kayak emang udah ngarahin. Tapi untuk bercerita dia sih enggak, cuman kayak mau menunjukkan jangan di depan aja dong, ke belakang. Iya, karena memang di satu museum doang nih, satu kotak nih yang memang paling energinya paling narik di sini. Padahal ini kan di sini pintu-pintu yang dulunya tempat tinggal tenaga medis sementara ya, tempat tinggal sementara. Jadi di depan itu memang untuk penerimaan tamunya. Jadi kayak ruang tunggunya gitu. Di sini. Tapi memang dia kadang situ, terus sempat ke sana, terus ke situ lagi. Gitu. Cuman tadi ada yang kayak apa ya? Tadi makanya aku narik di dalam ya. Narik di dalam. Cuman memang di sini rapat ya Mbak. Rapat kok. Di apa? Ditutup. Nggak memungkinkan buat kita masuk explore ke ruangan. Benar. Gitu. Dan kebetulan kira-kira apa ya Mbak yang ada di sini? Apanya? Makhluknya. Karena ingin menelusuri hobi kebiasaan, ingin mungkin pakai kartu. Mungkin. Karena aku udah bawa dari tadi, aku bawa gitu kan. Kayaknya yang paling tepat di titik ini, di museum ini ya. Cuman memang dia tidak ingin berkomunikasi. Enggak. Cuman memang energinya itu yang paling dominan, paling besar. Dan juga mungkin kayak sesepuhnya lah. Biasanya gitu sih Mbak, nanti kita geser dikit pasti ada sepuh yang lain juga yang paling dominan. Bisa jadi sepuh, bisa jadi makhluk-makhluk yang menyamar. Karena di sini banyak loh, banyak banget. Dari tadi ini ya pergerakannya tuh cepet gitu, set gitu. Udah dimensinya banyak, lalu lapisan-lapisan, kan ini ada berapa kali dipakai. Layernya banyak. Jadi harus bisa untuk kita dan memilih. Ini jarang yang murni ya Mbak. Jadi banyak yang berkamuflase gitu. Biar ya, terlihatnya apa tapi aslinya apa gitu. Benar. Gerakannya cepet banget. Oke, sudah aku ambil nih Mbak. Iya. Makam kuno. Sudah memanggil makam kuno. Ya nggak sih, aku nggak tahu artinya loh. Iya, karena di sini memang ada apa ya Mbak? Di sini yang mungkin dibanding energi-energi yang lain Mbak, residual memori Pulau Onrus ini ya. Pulau Onrus ini juga yang menyeret kita dari tadi datang awal ke sini adalah makam yang ada di sebelah sana gitu. Tapi memang yang tadi yang aku bilang bahwa ada yang keselibat itu pengen kamu jangan ke sana dulu, tapi kamu
di awalnya dulu. Ya, di sini. awalnya pembukanya ya di depan dulu Di depan gitu dulu. ya. Jadi yang keluar adalah Makam makam kuno. kuno gitu. Ada apa di makam kuno? Terus saja kita ikutin Book of Nena. Oke. Langsung ke sana apa Kita gimana? tur dulu Mbak, keliling dulu baru Oh nanti iya, kita ke boleh. sana. Oke. Kursinya menarik tuh, Mbak. Kalau ada kursi biasanya ada yang Ada yang duduk. duduk. Udah makin masuk ya, Mbak? Iya. Ada yang belakangnya pintu masuk dari sana. Ini dulu sebagai Tempat tahanan. Tahanan. Jadi tahanan yang mungkin kelas-kelas berat politik. Bahkan yang aku dengar juga bahwa ada sempat salah satu anggota PKI pun juga pernah berada di sini. Aku lupa namanya, Pak Aidit kalau nggak salah. Itu sempat berada di sini gitu. Tapi kayaknya hawanya masih bersahabat, maksudnya Masih. nggak ada suatu tragedi yang gimana Terlalu di sini. heboh enggak gitu. Cuman memang ada perkelahian atau apa memang ada terasa di sini. Cuman nggak sampai terlalu wah gitu enggak. Karena masih kehidupan masih agak sejahtera di sini dibandingkan dengan penjara yang sebelumnya. Gitu. Ini di belakang kita ini udah nggak bentuk aslinya ya? Udah nggak bentuk aslinya Mbak gitu, karena katanya ini tuh sempat direnovasi ya gitu. Jadi kalau ubinnya itu ubin yang zaman sekarang gitu. Iya, Nah baru. kalau bahas masalah ubin, dulunya itu yang aku lihat itu kayak dipelur semen gitu loh. Iya, putih kan, Mbak? Yang di belakang kita juga sama. Jadi katanya ini aku kurang tahu nih katanya tempat untuk adu ya, saling gladiator. Jadi manusia dengan manusia diadu di belakang sini. Aman kan di sini? Kok suaranya berubah-berubah? Aman. Dari tadi ditempel mulu. Gitu. Kayaknya saya butuh penjelasan sejarah yang lebih lengkap lagi nih, Mbak. Buat melengkapi Buat kita ya. melengkapi gitu. Kira-kira kita panggil dulu, Ya boleh. boleh? Mas Syarif. Kayak tralala trin. Halo. Halo. Aduh, kok saya akhirnya jadi nempel sama kalian terus ya? Iya, harus nemenin terus nih, Mas. Melengkapi kita. Juga ini. Gimana Mas Syarif sudah berkeliling di Pulau Onrus ini? Iya, menarik sih pulaunya. Karena ada sekian ratus tahun pernah menjadi satu tempat yang bersejarah dan memberikan andil kepada peradaban yang ada di Indonesia kan ya. Nah nih Mas Syarif, tadi kan aku udah berkeliling nih, udah mendengar dari berbagai sudut, terus dari artikel juga. Nah menurut Mas Syarif sendiri dari abad ke abad itu gimana nih untuk melengkapi nih dari cerita-cerita yang aku dapat? Pulau Onrus sih menarik sekali ya, karena dari abad 17 kan ya sampai jelang kemerdekaan, bahkan sampai di zaman Gubernur Ali Sadikin atau beliau ya siapa itu kan masih sempat difungsikan. Artinya sudah sekian ratus tahun dioperasikan untuk menjadi satu tempat yang memberikan andil kepada perkembangan sejarah yang ada di Indonesia. Berarti udah banyak sejarah ya, ibarat kata kalau dalam arti tanda kutip layernya ini udah banyak Iya. ya. bertumpuk. Iya, layer dimensi-dimensi waktu yang dimana setiap peristiwa yang bisa dibilang tragis, bisa dibilang memberi warna dan intensitas yang tinggi itu memang banyak layernya.
mulai dari abad VOC, zaman VOC kan ya, zaman VOC, kemudian zaman Jepang masuk, kemudian zaman Republik Indonesia berdiri awal-awal sampai akhirnya Republik Indonesia berjalan sekitar berapa tahun ke depan. Dan ini ya menyimpan rekaman sejarah yang tidak boleh diabaikan oleh generasi muda. Benar, Gitu. dengerin. Gitu. Jadi kan yang kita di sekarang ini kan di tempat tahanan ya Mas Syarif. Nah kalau menurut Mas Syarif sendiri, karena yang aku tahu cerita ini bahwa dulu tempat gladiator, tempat mengadunya para manusia dengan satu manusia diadu gitu. Nah yang di sebelah kanan dan kiri ini adalah penjara yang menurut aku beda Mas Syarif sama penjara yang ada di Kota Tua. Kalau yang di Kota Tua itu kan lebih kayak tidak manusiawi ya dibandingkan yang di sini. Kenapa itu bisa beda? Itu loh sampai sekarang aku kadang berpikir gitu kan, kalau misalkan kita berpikir secara logika adalah ini kan tengah laut ya, dalam arti kata mungkin bisa lebih sadis gitu loh mereka untuk menghukum para tahanannya. Nah, tapi kenapa sebelah sana yang maksudnya yang di Kota Tua tuh kayaknya lebih tidak manusiawi? Secara bangunan juga di sini sepertinya sudah banyak berubah dari material yang dipakai kan seperti keramik-keramik yang udah era sekarang gitu. Tapi kita paling bisa yang benar-benar tersisa dari vibrasi yang ada di sini paling sekitar 30-35%. Nah, untuk pengaruh kenapa lebih manusiawi dan tidak, karena di sini tahanan politik itu otomatis orang-orang yang memang secara pendidikan jauh lebih pintar daripada napi-napi biasa, narapidana biasa kan gitu. Sedangkan untuk gladiator mungkin lebih tepatnya adalah arena mereka untuk apa ya, merilis emosi-emosi karena terasing dari tempat, terasing dari kehidupan sosialnya. Jadi salah satu olahraga, dan kalau di mana laki-laki itu ketemu tidak ada perempuan dan hanya laki-laki saja, mereka akan cenderung sensitif dan emosionalnya lebih mudah terpicu. Mungkin hanya untuk mengatasi seperti. Jadi tidak sampai gladiator seperti di Roma. Yang harus dangdung diadu singa terus sampai berantem sampai mati, sepertinya tidak. Tapi ya Paling hanya lecet-lecet biru kayak gitu. Ya kelahi khas laki-laki gitulah untuk melepaskan emosi negatifnya. Oke nih, tadi kan kita udah berkeliling nih Mas Syarif, aku sama Benta udah berkeliling. Nah, ada salah satu tempat yang mungkin terdengar di kalangan masyarakat sekarang, kalangan orang sekarang itu, bahwa yang lebih terkenal adalah kalau di pulau ini makam Belanda yang di belakang. Nah, mungkin kita mau menelusuri ke sana bareng Mas Syarif. Demit lagi. Ya, berarti kita monggo. jalan ke sana. Ya. Sudah agak rapi ya. Ini yang dari tadi narik ya Mbak? Ya, dari tadi narik. Dan yang kartu yang tadi keluar nih sebelum Mas Syarif masuk, bahwa kartu yang tadi keluar itu makam kuno. Pas aku kocok, terus Mbak Intan ambil, dapatnya makam kuno. Dan memang dari awal aku melangkahkan kaki di sini, dari depan itu memang pengen buru-burunya tuh ke sini, Masuk ke ke dalam. ke sini gitu.
Cuman ya kalau misalkan orang ngelihat ya udah ini sebuah makam gitu kan. Cuman memang ada sempat beredar cerita kalau tidak salah ya yang aku baca dan yang aku dengar bahwa ada satu makam perempuan berada di sini gitu. Mungkin Mas Syarif bisa tahu nama Maria siapa Mas? Maria van de Velde. Iya namanya aku lupa ya tapi yang Iya. aku tahu namanya Maria. Maria. Dan menurut warga sekitar yang berada di sini juga bahwa dia itu pernah menampakkan diri dia itu anak perempuan, maksudnya remaja dengan ya masih muda lah gitu. Cuman memang ada beberapa cerita dan berbagai versi bahwa ada bilang dia wafat karena bunuh diri, ada juga yang bilang karena penyakit kulit gitu. Oke. Tapi selama di sini aku nggak menemukan dia gitu, sosok dia itu nggak ada gitu. Cuman ada sosok lain yang Perempuan dari yang lain. perempuan yang lain. Dari tadi ada yang mondar-mandir terus nih Mas Syarif gitu. Dan aku nggak tahu dia sebenarnya mau menceritakan apa, aku kurang begitu tahu. Cuman memang yang aku dapat nih mungkin dari Mas Syarif atau Mbak Intan, yang aku dapat bahwa anak ini juga masih muda. Usianya sekitar berapa? 28 tahunan, 25 ke atas? Kalau aku lihat di bawah itu. Oh, di bawah Belasan. itu. Yang ini belasan. Yang ini belasan gitu. Dan rambutnya itu sekitaran segini. nih. Panjang ya, Mbak? Panjang. Panjang dan dia juga nggak tahu dari tadi tuh kayak narik aku gitu loh Mas Syarif gitu. Bahkan tadi sampai di sana Iya. itu udah Nempel. nempel. Dari Dari depan bajunya kelihatan dia golongan apa strata sosialnya kan bisa kelihatan dari baju. Kalau Maria kan dengan gaun pengantin warna Iya. merah atau putih. Kalau dia ini ya udah kayak anak-anak lainnya gitu, tidak terlalu wah lah pakaiannya. Cuman masih dibilang kalau kata orang Belanda sosiet gitu loh, masih kata masih dengan golongan orang-orang sosiet, dalam arti kata kalau sekarang itu sosialita. Oke. Jadi masih terlihat mewahnya sedikit gitu. Berarti bisa jadi dia adalah istri dari salah satu pekerja galangan kapal di era di abad 16-17 itu ya. Bisa jadi, tapi yang aku dapat sih ada kedekatan Oh Dengan- gitu. Abad 16 ya. abad 16. Iya waktu sini masih galangan kapal kan pekerjanya Iya. ada pekerja dari Belanda dari. Iya. Dapat Mas, Mm-mm. dapat Mas. Jangan bengong Mas. Oke. Kalau yang Maria itu kan kayaknya di atas 20 ya, Di Mas? atas 20. Ya. Saat Di- meninggal itu usianya kan di atas 20. Dan yang aku dengar dari gosip-gosip yang di dunia itu bahwa dia mempunyai bukan dua versi ya, tapi memang versi itu menyatu menjadi satu gitu loh. Yang aku dapat gitu loh Mas Syarif. Karena dia sakit kulit juga, dan dia juga karena dia punya sakit kulit akhirnya dia malu dan mengakhiri hidupnya. Oh. Itu yang aku dapat ya Iya. Pakai cincin nggak? di sini. Di Marianya. Iya. Ya kalau Maria yang sepenglihatanku dia punya cincin di jari tangannya. Kalau yang gadis satunya lagi kan tidak sepertinya nggak ya. pakai Nah, cincin. itu Nggak ya. pakai cincin. Maria di sini ya, Mbak? Pakainya kok di sini, Dik? Aku Aku ngelihatnya. Gitu. Coba kita jalan lagi biar lebih leluasa ininya. Ini ada tulisannya nih Kak. Iya. Bisa bahasa Belanda kan? Nggak bisa, kebetulan nggak bisa. Tapi katanya nih, menurut artikel yang pernah aku baca, katanya ada sebuah puisi atau apa gitu. Iya. Nah kita cari nanti ya. Kita cari nanti. Tapi ini makam Cornelis Willem Vogel. Siapa ini? Petugas VOC. Kalau menurut bacaan di sini nggak ada sih. Petugas VOC berarti orang yang Memang bekerja, bertanggung jawab bertanggung jawab di sini. Bisa jadi wanita yang bukan Maria itu adalah kerabat dari atau ada hubungan keluarga dengan Cornelis Willem Vogel ini ya. bisa jadi. Karena dia dari sini kadang berhenti ke sini, terus Sekarang di kesana sana. lagi. Sekarang di sana. Uniknya di Onrus ini kan karena dia terbuka dan siang, jadi kadang-kadang astral itu akan melipir sejenak kemana gitu. Tapi nanti saat sudah adzan maghrib atau apa, ketika matahari sudah enggak, mereka akan ngumpul.
Nah, di sini ngumpul nanti yang terjadi ya astral dari darat, astral dari air, dan astral yang ngambang di udara. Kalau di nyampur Islam ya. kan ada yang jin yang di tanah, jin yang melayang-layang, dan jin yang di udara dan di air. Kira-kira seperti itu sih. Kita sambil berkeliling. Tapi memang makam-makam Belanda yang selalu aku temuin itu rata-rata tuh bentukannya seperti ini. Kadang aku berpikir ada nggak ya jasadnya di dalam. Iya. Terkadang kan cuman kayak monumennya aja gitu. Kalau makamnya terlihat kokoh seperti ini, memang sesuai dengan zaman di abad ketika abad Renaissance kan. Jadi segala ilmu pengetahuan itu terbuka lebar untuk dipelajari, termasuk seni bangunan. Makanya kalau pada abad tertentu, ketika Belanda kemana, itu pasti tipe bangunannya akan sama, karena Belanda saat itu sedang mengalami abad Renaissance. Gitu. Urusan Kak Intan pokoknya. Merinding Mas Syarif. Gitu. Dari tadi ngajakin ke sini ya? Ya. Dengan siapa saya bicara? Mas Syarif sini dong. Aku takut. Dengan siapa saya bicara? Bisa ngomong kan? Seneng ya? Seneng sama Mas Syarif nih. Lama nggak ditengokin. Seneng ya? Jangan, saya kan nggak pakai baju merah. Seneng sama Mas Syarif ya? Sama ini ya? Mau menyampaikan pesan apa? Nggak pengen ngomong, cuma seneng aja ya ngikutin. Tempatnya Ya. di sini? Tempatnya bukan di sini. Oh bukan Mas, tempatnya bukan. justru bukan dari sini, cuma dari tadi ngikutin. Di mana tempatnya? Tempatnya di mana bisa ditunjuk? Arahnya? Enggak dari sini Mas. Sambil Bukan di jalan sini. coba kita geser ke situ. Mau jalan? Maunya deket-deket Mas Syarif nih. Ya sini. Kayaknya bukan. Kayaknya bukan dari sini ya. Mau ngomong apa? Mau ngomong nggak? Hah? Hah? Malu? Ini sepertinya makam Apa? itu. Enggak. Mau jalan ke sana? Ayo jalan ke sana. Takut. Hmm? Takut. Oh. Jadi di situ ada yang sosok yang lebih dominan di tempat ini. Jadi ini dari luar ya, dari luar bukan aslinya dari sini. Jadi takut untuk mendekat ke sana. Jangan-jangan ngikut dari Pantai Marina? Enggak. Oh enggak. Oh, teman dia ada di sini. Teman dia Jadi ada di reunian sini. gitu ya. Mencari sesuatu, mencari teman di sini. Oh iya, dia cuma pengen nengokin temennya di sini gitu. Iya. Suaminya juga di sini ya. Oh temennya juga di sini. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh, suaminya mirip Mas Syarif. Makanya dari tadi ngikutin gitu. Mirip ya secara fisik ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kenapa takut ke situ? Tidak jahat. Iya. Aku tidak bisa pulang. Nggak bisa pulang, Mas. Oh takut nggak bisa Bilangnya. pulang. Nggak bisa pulang. Saat ini dia nggak bisa pulang. Dia jahat. Hmm. Memori, Mas. Oke. Lompat-lompat memorinya. Ini memori yang hampir dia terakhir. Ada orang Nippon Tendang-tendang. Ada orang Nippon. Iya, dia takut. dia berjejer. Di sana ya? Iya. Ada Nippon berjejer di sana. Itu yang dominan di sini. Dan lain sama dia. Abad 19 ya.
dia berjejer, Iya. tidak suka diambil. Iya, tidak suka dihampiri. Masih terbawa Mas sama zaman itu. Jadi Nipong sama ini kan kayaknya campuran ya dari apa noni Belanda gitu. Jadi nggak mau mendekat ke sana, takut. Dengan kan menembak Hmm, dan menendang, ya, menendang dan menembak. Iya, sudah? Iya. Tadi mau nyamperin suaminya ya? Ya, yang diingat yang itu, yang suaminya. Ya, disamperin suaminya. Nggak usah ngelihat ke Nipong, ya. Suaminya disamperin. Ayo, Udah? ditemenin. Udah? Ada yang mau disampaikan lagi? Boleh ngikutin tapi selama kita di sini aja ya. Oke. Ya, udah. Ngikutin di belakang aja ya. Ya, kita mau jalan-jalan dulu lagi di sini. jalan Jalan-jalan, mau jalan-jalan di sini dulu. Kamu ngikutin di belakang dulu ya. Oke? tidak mau Maunya gimana? di sini Ya, oke. Boleh, ya. tapi tidak Ya, nggak usah. Di sini aja nunggu suaminya, ya. tapi ditembak tidak Tidak. Iya. Udah enggak. dihamil. Ya. Ya, nanti kita bantu doa buat kamu, ya. Buat Nanti semua. kita bantu doa buat kamu dan semua yang ada di sini, ya. Oke? Ya, makasih ya. Makasih. Man, Air putih. mau minum dulu? Oh, nyangkut di sana. Aman. Mau Aman. diambil? Aman? Aman. Aman. Tarik nafas dulu. Di mana air putihnya? Di sana. Ferry, air putih. Air putih lemparin ke sini. Jadi itu tadi yang ngikutin dari tadi ya, Mbak, ke sini masih muda yang tadi kita omongin. Iya. Memorinya lompat Mas dari yang dia mengingat masa-masa manisnya sama suami, kayak ada rasa rindu ya. Rindu, masa-masa kangennya. Rindu banget dan dia bilang fisiknya mirip sama Mas Syarif. Jadi dari tadi nempel ke kita, ngikutin gitu. Suaminya apa? Kuli kapal? Kalau iya berarti iya, saya kuli kapal soalnya jadi fisiknya. Orang Indonesia sih Mas. Aku dengerinnya udah serius loh. Tapi dianya campuran ya. Jadi ada campur-campuran Indonesianya gitu. Dan memang dia ini dekat dengan pemimpin-pemimpin yang ada di sini gitu. Oke. Cuman memang si perempuan ini aku kurang tahu ya namanya siapa karena pas ditanya namanya dia tidak Nggak inget sih nggak Mbak. ingat. Jadi Nggak inget. kayak gitu. Jadi memang terakhir yang tadi sebelum dia keluar ya, itu yang dia kasih gambaran ke aku bahwa dia ditendang, ditembak dan dibuang. Iya, ditenggelamkan tadi kan bilang. Dan kenapa tadi ini tuh agak berat, jadi kayak dikasih beban gitu loh biar Biar nggak ke ngapung, bawah. tapi ke bawah. Pemberat gitu ya? Pemberat gitu. Jadi dia itu bisa dibilang perasaannya itu campur aduk gitu. Kalau untuk mengenang ataupun apa dia perasaannya masih campur Iya. aduk. Makanya tadi aku tarik lagi biar nggak mengingat yang terakhirnya dia karena nanti kan pasti histeris. Dan ketika mengingat masa lalunya dia histeris itu aku berasa yang memang berat Mbak. Karena sini aku sampai berat banget. Dia ngasih rasa juga kan Mas. Jadi rasa yang nggak enak itu yang pas dia terakhirnya itu rasanya dikasih ke Mbak Nana. Kalau melihat cara menyiksanya sih itu gaya-gaya serdadu Jepang ya. Jepang, kalau Belanda itu agak lebih manusiawi karena mereka kan sudah punya jalinan emosional dengan masyarakat Nusantara lama.
artinya sudah tumbuh ada ya, kadang ada empati, kadang Iya. kalau Jepang kan cuma 3,5 tahun. Jadi Gitu. dia masih berlaku kasar. Begitu. Tadi bilang kan pada berbaris nih Pong, berbaris di situ, makanya nggak mau, maksudnya Mas Syarif maksudnya mau ngajakin jalan move ke sana ya. Dianya Jadi nggak mau, Hmm. karena memang Takut takut banyak berjejer. ya berjaga di situ. Bahkan yang aku lihat bukan berjejer sih, lebih tepatnya mereka lagi turun dari kapal. Jadi kayak apa ya? Ya kayak habis turun gitu dia. Ya kayak gitu kan memori ya Mbak. Jadi memori terakhirnya dia masih dibawa sampai sekarang. Benar, benar. Nah, kita mungkin Book of Nena penasaran nih, Maria itu siapa sih, dan ada nggak sih makamnya gitu kan. Dan kita akan melipir ke sebelah sana bahwa di sana ada sebuah puisi yang untuk dari Maria ya kalau nggak salah. Iya, dari Maria. Dari Maria. Itu kita bisa ke sana. Ini bacaannya. Jadi Berarti sini kepalanya ya. kepalanya. Nah, kita geser jangan di kepalanya, Berarti kita di sampingnya. sampingnya. Samping bawah pusar ke bawah. Jadi Sini, Mbak, supaya geser. beliaunya nyaman kalau memang sedang ada di. Jadi ini ada disemayamkan seorang perempuan yang menurut cerita bahwa dia sakit pes, dan juga menurut cerita juga ada dia bunuh diri gitu. Dan di sini tuh kayak ada puisinya gitu loh Mas Syarif. Oh, iya. Puisi gitu. Nah, kalau di sininya ini artinya gitu. Jadi di sini itu pemerintah juga dari Dinas Kebudayaan mengartikan apa yang ada di batu nisan ya, Nisan. batu nisan ini gitu. Tapi memang kata-katanya ada sedikit buat aku ngegugah ya. Dalam arti kata ada kata-kata yang mungkin ada sedikit kayak revenge ya, atau ada sesuatu yang ganjel buat aku gitu. Jadi di sini ditulis mayat Maria van de Velde, mayatnya dikubur walaupun ia pantas hidup bertahun-tahun lamanya. Seandainya Tuhan berkenan demikian, namun rupanya Yehova menghalangi itu dengan kematiannya. Maria hilang, Maria tiada lagi. Bukan, saya tarik kembali kata itu karena diucapkan tanpa pikir panjang. Maka semoga kelancanganku langsung didenda. Kini Maria baru sungguh-sungguh hidup sejak hidup dekat dengan Tuhannya. Jadi kayak bahasanya puitis-puitis. Puitis. Iya. Tapi yang aku rasain di sini ada di atas ini ya. Mungkin aku nggak tahu kalau Mas Syarif atau Mbak Intan yang merasakan, ada hawa kayak panas, ada hawa kayak nggak enak gitu. Iya. Tapi mungkin aku untuk saat ini mungkin belum bisa menangkap apa maksud dari energi tersebut, aku belum dapat gitu. Kalau Mbak Intan sendiri gimana sama Mas Syarif? Siapa dulu nih Mas? Gamre. Mbak Intan dulu boleh. Rasa-rasanya memang panas sih Mbak, kayak yang bukan meninggal karena sakit, kan ada yang versinya itu, tapi kayak ada rasa tidak terima, makanya itu hawa panasnya. Iya sih, itu yang Jadi aku- bukan kemauan dia kalau mengakhiri hidupnya, kan itu kemauan dia ya, tapi ini enggak gitu, kalau aku nangkepnya gitu. Nah, Mas Syarif kalau mungkin? Mas Syarif? Kalau aku lebih karena cintanya yang sangat besar ya. Kalau kita ngelihat dari lahirnya kan 29 Desember, itu kan orang-orang yang elemen tanah kan. Elemen tanah itu kalau dia mencintai seseorang itu akan sangat loyalty, abis lah, bucin Bucin, deh. kalau sekarang tuh gitu. bahasanya bucin. Iya. Nah, kebawa sama perasaannya yang mendayu-dayu itu, kebetulan kan Maria ini sepertinya juga bukan Belanda murni dan bukan ini, jadi ada percampuran. Kalau dari bahasanya kan itu Jehovah itu Yahweh, orang Yahudi kan. Yahudi menyebut Tuhan kan Yahweh. Iya, Jehovah. Jadi sepertinya dia tidak terlalu
bisa bersosialisasi dengan manusia-manusia di eranya. Akhirnya dia itu karena perasaan cinta yang besar, terus agak terputus dari sosialisasinya, ya membuat perasaan itu makin membesar, memberanikan diri untuk mengambil langkah-langkah yang buat orang awam itu kok sampai gitu sih, ya, gitu. Kok sampai gitu? Tapi dia punya prinsip yang memang sangat teguh. Kuat. Itu yang aku tangkap itu. Terus kalau keberadaannya sekarang memang benar sedang entah di mana, tapi yang jelas beliau tidak sedang berada di makamnya saat ini. Terus intensitas energi kehadiran beliau semakin ke belakang sini semakin jarang dan semakin tipis, tidak setebal sekencang zaman dulu. Itu kalau sepenglihatanku seperti itu. Ya, mungkin mumpung masih ada di sini kita bisa mengirimkan doa yang ada di sini agar mereka bisa semuanya yang ada di sini, bahkan seluruh yang ada di sini mungkin bisa melepaskan apa yang menjadi dendam mereka di masa lalu, mereka bisa memaafkan gitu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Amoring Acintya. Apa tadi? Ya, tapi yang seru itu kadang-kadang tempat pertemuan gathering place-nya itu di sekitar sini. Kalau di Pulau Onrus, yang misalnya dari laut mereka ada kan. Kalau astral itu kan mereka juga punya rutinitas seperti manusia pada hari-hari tertentu. Mereka akan ngumpul di sini. Di Onrus ya di sekitar sini sih. Yang dari laut, terus yang dari darat manus, yang melayang di udara itu tadi. Terus ini kan ada berapa ratus tahun tuh dari Jepang, Belanda, era kemerdekaan pun pernah. Nah itu ada beberapa yang di sekitar situ yang mereka tidak berani masuk ke sini karena berasa beda alam, beda ras itu. Jadi agak berbeda dan mungkin mereka juga walaupun yang pribumi dengan yang Belanda, Jepang itu juga masih ada kayak gap walaupun mereka sudah nggak ada tapi masih ada gap. Itu karena ini bawaan memorinya masih. Nah yang lebih banyak memang ya yang mulai era kesini setelah 19 kesini lah itu yang mulai banyak. Jadi bentuknya sudah mulai tidak artistik murni, kayak yang ini gaun terus yang ini yang saya lihat itu layer-layer sih Mbak. Jadi satu gini tapi dia bertumpuk makanya berubah-berubah. Dan memang kalau untuk yang kemerdekaan itu kalau menurut aku ya, kalau dari energi kita berada di sini kemerdekaan, bahkan sesudah kemerdekaan pun ada lagi, bahkan sampai Gubernur Ali Sadikin ya kalau nggak salah, itu juga beda lagi gitu loh. Jadi tapi memang yang menurut aku paling nariknya itu dalam arti kata yang mereka gencar banget pengen dibahas bahwa mereka-mereka yang abad ke belakang. Kalau yang sudah mulai yang ibarat kata yang sudah mulai kemerdekaan itu agak minder untuk diceritakan. Iya. Gitu. Jadi lebih kuat yang abad-abad ke belakang. Iya. Secara visual juga lebih mencuri perhatian para yang bisa melihat, ya kan. Jadi. Karena memang jujur cantik-cantik sih. Dan yang laki-lakinya ganteng-ganteng, tegap-tegap, gitu. Jadi agak berbeda itu mungkin yang agak buat minder kan. Biar nggak gitu. Jadi gitu. Ya udah. Jadi satu aja. Maaf guys, emang begini. Mas Rizky sampai ketawa-tawa. Ya, jadi ini untuk penelusuran napak tilas sejarah kilas balik dari Pulau Onrus. Ada lagi yang di situ, yang makam Kartosurya tahanan politik. Iya, masih ada satu lagi. Itu yang nanti. Oke. Jadi untuk selanjutnya ikutin terus Book of Nena karena masih ada lagi makam, bukan hanya makam Belanda aja yang ada di sini. Ternyata ada makam apa Mas?
Ambara tahanan politik. Tahanan politik. Ya udah guys, kita meluncur ke sana. Lanjut ya. Lanjut. Nah tadi kan kebetulan kita udah mampir nih yang diduga makam apa nih Mas Syarif? Kalau menurut kita ngikut mayoritas orang aja ya, jadi diduga makam dari Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Beliau ini salah satu pemimpin dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Jadi bagi pemerintahan pada saat itu dianggap sebagai pemberontak. Makanya sebagai tahanan politik diasingkan di sini, kemudian dieksekusi. Tapi itu juga masih dugaan karena belum ada bukti-bukti otentik artefak, baik itu tulang belulang beliau atau benda-benda yang terkait dengan beliau. Cuman karena kebetulan Sekar Maji Marijan ini secara religiusitasnya itu Islam, dan kita kan wajib mendoakan di mana ada makam-makam Muslim. Kita tadi kirim doa supaya perjalanannya semakin lancar. Seandainya pun beliau ini orang hebat, mudah-mudahan ada vibrasi positif yang bisa kita terima. Gitu sih kan. Benar banget tuh. Jadi tadi kita sudah aku, Mbak Intan dan Mas Syarif, kita ini sudah berkeliling Pulau Onrus dan berbagai macam nih sejarahnya, karena ada dari Belanda, Inggris, Jepang, dan bahkan penduduk pribumi pun juga ada punya sejarahnya di sini. Nah, buat kalian semua, Book of Nena, dan aku sekali lagi makasih Mas Syarif. Mbak Intan makasih. Sama-sama, Siapa tahu Mbak Nana. nanti episode selanjutnya ditemenin lagi berdua biar berbagi energi. Amin. Jadi untuk pesan terakhir, ya Allah, pesan terakhir. Pesan untuk episode kali ini bahwa sebenarnya semua tempat itu adalah di mana menyimpan sejarah yang harus kita hargain, dan untuk tempatnya harus kita lestarikan agar terus cerita itu tidak putus ke anak cucu cicit kita nanti. Sekian dulu buat Book of Nena. Selanjutnya kita akan ke napak tilas berikutnya. Dinantikan. Bye!